Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadarihi miqdarin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bil istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Ihya yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul lagi masih pada pelajaran akhlak lil banin, dan pada kesempatan ini kita akan lanjut mempelajari akhlak lil banin juz 1, masuk pada bagian yang ke-9 yaitu adabul manzil. Sebelum kita memulai mengaji kitab ini, mari kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu kepada musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul manzili utawi iki iku nerangaken tata krama sopan santun ana ing omah. Adabul manzil, bab bagian atau pelajaran yang ke-9 yaitu masuk pada bagian adab-adab dalam rumah, sopan santun di dalam rumah, tata krama di dalam rumah. Yajibu wajib alal waladi ing atase anak apa sing wajib ayyura iya apa yen to ngreksa sapa walad, tegese anak ngreksa al adaba ing tata krama, ngreksa fi manzilihi ing dalam omahe walad. Yajibu wajib alal walad atas si anak wajib ayyura yal adab, menjaga sopan santun, menjaga tata krama fi manzilihi di dalam rumahnya. Dengan cara diantaranya apa? Bi ayah tarima kelawan yen to mulia akan sapa walad, mulia akan walidayhi ing wong tuwa lorone walad, yaitu diantaranya iya bi ayah tarima, dengan menghormati, mengagungkan, memuliakan walidayhi, kedua orang tuanya. Pulang dari pondok, tangan orang tua dicium, kaki dicium, pengat saya sendiri. Setelah sholat, tangan dicium. Berbakti kepada orang tua, pengat saya sendiri. Menghormati orang tua, memuliakan orang tua. Berbicara dengan berbahasa krama, kalau di Jawa, kalau di Jakarta berbahasa yang sopan, tata krama. Intinya berbicara yang sopan. Menghormati orang tua, memuliakan orang tua. Kenapa? Karena ridullah fi ridul walidin. Karena ridho Allah tergantung ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho, insyaallah Allah Subhanahu wa taala ridho. Wa ikhwanahu lan pira-pira dulur lanangi walad, wa akhwatihi lan pira-pira dulur wadone walad, dan juga diantaranya yaitu menghormati saudara-saudaranya yang laki, dan wa akhwatihi dan saudara-saudaranya yang perempuan.
menghormati kakak, menyayangi adik, menghormati saudara baik laki-laki maupun perempuan, kakak laki-laki, kakak perempuan, kakak minta tolong, adik tolong, saya posisi ada di atas pohon, tangganya jatuh, tolong. Nah, ditolongi. Menghormati kakak, minta tolong, ditolongi. Sebaliknya, adik minta tolong ke kakak, kak, minta tolong temenin saya mengerjakan PR dan lain sebagainya. Ya, ya dibantu dengan sebisanya. Kalau sibuk ya bilang. Wa kullamanan saben-saben wong fil manzili in dalam omah. Wa kullaman dan semua orang, siapa saja, semua orang fil manzili yang ada di dalam rumah, yaitu keluarga yang sudah berkeluarga, ada orang tua, ada saudara, kakak adik, ada kakek, nenek, lengkap semuanya. Siapa saja yang ada di rumah, yakni menjaga tata krama, menjaga sopan, mengajar sendiri. Atau mungkin ada saudara yang menginap silaturahim, yang masih keluarga, bermukim, dan lain sebagainya. Wala ya'mala syai'anan ora ngamal sapa walad tegese anak, ora ngamal sapa si anak syai'an ing suwiji-wiji yuhudi bukan bendoaken apa syai' bendoaken ahadan ing wong siji minhum saking fil manzil, minhum saking manzil. Wala ya'mala dan si anak tersebut di antara sopan santun di dalam rumah yaitu wala ya'mala syai'an, si anak tidak melakukan sesuatu yuhudi bu ahadan minhum yang mana sesuatu tersebut menjadikan salah satu atau seseorang yang di dalam rumah itu menjadi marah, yang menjadikan keluarga marah. Si anak ini melakukan sesuatu yang menjadikan keluarga ini marah, seperti bermain terlalu sampai bertengkar dan lain sebagainya sehingga menjadikan keluarga ini marah, atau atau mengeraskan suara sampai mengganggu keluarga, atau senangnya mengganggu saudara baik kakak maupun adik dan sebagainya, atau mengganggu hewan, merusak barang dan sebagainya. Wala yu'ani dalan ora wani sapa walad akhahu ing dulur lanangi walad al-kabiru kang gede. Wala yu'anida dan ia tidak berani atau dan si anak ini jangan membantah atau jangan berani akhul kabiru kepada saudara yang besar. Berani kepada saudara yang besar. Berarti ia tidak menghormati kakak apalagi posisi kakak ini bersama dengan teman-temannya. Terus adiknya ini berlagak tidak sopan pada kakaknya, marah-marah atau merasa yang paling kuat dan sebagainya. Berarti ia tidak menghormati kakaknya, menurunkan kehormatan di saudara-saudaranya. Menghormati, jangan sampai berani kepada kakak, karena kakak sebagai saudara yang paling tua harus dihormati juga. Saya sendiri wala yukhasimalan ora padu sapa walad akhahu sagira ing dulure walad as-sagira kang cilik. Wala yukhasima dan janganlah ia bertengkar, bermusuhan akhahu sagira, musuhan dengan saudara adik yang kecil. Saudara yang kecil yaitu adik. Sering diganggu, dibully sampai adiknya ini nangis setiap kali melihat kakaknya, itu pasti takut dan sebagainya. Wala yu'diyalan orang ngelaraaken sapa walad al khadima ing pembantu. Wala yu'diyal khadim dan si walad ini seyogjanya tidak mengganggu, menyakiti pembantunya dibully, dicaci maki, salah sedikit dicaci maki, jangan. Kasihan, karena sama-sama manusia, sama-sama punya hati, punya perasaan. Akan tetapi beda tempat saja. Sehingga yang si pembantu tersebut juga harus menghormati yang majikan. Jangan merasa
sudah ada di rumahnya majikan merasa kayak sudah mempunyai rumah, jangan, harus menghormati pada majikan. Kalau ia memang benar-benar ingin membantu, ingin menjadi orang yang pembantu, berkhidmah, apalagi berkhidmah kepada kiai, yani santri berkhidmah pada kiai, khaddam namanya. Khaddam, berarti ia harus menghormati, memuliakan kiai. Kalau kiai juga gitu, menyayangi si santrinya. Santrinya melanggar, khaddamnya melanggar, diingatkan, dimarahi. Bukan berarti marah itu bukan berarti marah itu benci, boten. Ia marah karena ia sayang. Karena apa? Karena yang dilakukan adalah pelanggaran. Nah, diingatkan. Wa idza la'iba lan nalikane dulinan sapa walad tegese anak la'iba binidzamin mongko dulinan sapa walad binidzamin kelawan teratur. Wa idza la'iba dan apabila si anak tersebut bermain la'iba binidzamin maka seyogyanya usahakan bermain dengan sewajarnya, bermain dengan teratur, bermain dengan disiplin, bermain dengan saudara-saudaranya ya dengan sewajarnya, main eh, umpetan sembunyi atau main PA atau apa atau bermain dengan mainan-mainan. Jangan bermain sampai melewati batas, merusak barang temannya, memarahi temannya sampai berkelahi dan lain sebagainya. Bi ghairi siyahin yaitu bi ghairi kelawan tanpa berok jerit, mengeraskan suara. Wala harokatinan ora obah. Wala harokatinan ora obah. Wala harokatinan ora obah la taliku kang ora patut. Wala harokatinan ora obat la taliku kang ora patut. Opo harokah bi kelawan walat. Yakni bermain dengan sewajarnya, ini dengan bigu risyahin, dengan tanpa mengeraskan suaranya, jerat-jerit, berak-berok dan lain sebagainya sampai mengganggu tetangga, mengganggu keluarga. Wala harokatin dan tidak menggerakkan atau berlagak la taliku bihi yang tidak sewajarnya, yang tidak patut, tidak biasa. Yakni tidak menggerakkan badan yang tidak patut, tidak sewajarnya. Ini berlagak tidak biasanya, atau merasa paling kuat jalannya, menggerakkan badan sampai ndangak-ndangak atau dan sebagainya, atau mainan barang-barang rumah sampai mengganggu keluarga dan sebagainya. Mungkin ya ini intinya tidak dengan berlagak yang tidak sewajarnya, berlagak yang tidak biasa, menggerakkan badan yang tidak biasa, tidak patut. La siyama apa maneh idza kana nalikane ono ahadun opo sapa wong siji fil baiti ing dalem omah naiman iku wong kang turu au maridon utawa lara. La siyama apalagi lebih-lebih terutama idza kana apabila ahadun ada salah satu fil baiti di dalam rumah, ada seseorang di antara keluarganya yang di rumah naiman, ada yang dalam keadaan tidur. Nah, jangan sampai ia mengganggu. Nah, seperti tidur di waktu qailulah jam 11, atau biasanya waktu zuhur juga dibuat istirahat, atau apalagi di waktu malam. Waktu malam jam 11, 10, 11, 12 sudah waktunya tidur, malah anak ini bermain berak-berok, mengeraskan suara atau bermain dengan barang-barang di rumah dengan keras. Nah, mengganggu. Tidak seyogyanya, karena dalam kitab Ta'limul Muta'alib insyaallah nggih, saya insyaallah dalam kitab Ta'limul Muta'alim apabila salah mohon diingatkan. Di situ ada keterangan bahwa kalau ada orang tidur itu usahakan dengan tidak mengganggu orang tidur tersebut. Pengingat saya sendiri. Meskipun dengan menggunakan satu sendok dipukulkan kepada lantai cuma satu kali tik, itu juga termasuk di antara ia mengganggu orang tidur. Ya Allah, apalagi sampai rame-rame main ML apalagi dan sebagainya. Au maridun utawa wong loro, apalagi orang yang sakit, kasihan ya, apalagi orang yang sakit. Apalagi pas kakek sakit, saudara yang tua, keluarga yang tua, kakek, orang tua sakit. Nah, kasihan, jangan sampai.
Pengingat saya sendiri. Wa ayu hafidho, di antaranya adab sopan santun di dalam rumah. Yang kedua yaitu wa ayu hafidho lan yento ngerekso sapa walat ngerekso ala adawatil manzili ingatasi prabot-prabot omah, ingatasi piro-piro prabot omah. Wa ayu hafidho yaitu menjaga ala adawatil manzil, yaitu menjaga alat-alat rumah. Alat-alat rumah yang banyak. Di antaranya nggih piring, sendok, semuanya, TV, panci, semuanya yang ada di dalam rumah itu dijaga. Fala yaksirul awaniya, fala yaksir mongko ora mecah sapa walat tegese anak al awaniya ing pira-pira wadah, yaitu dengan tidak merusak main alat-alat di rumah sampai pecah. Main gelas sampai pecah. Main apa namanya? Piring sampai pecah. Itu juga uang. Akhirnya beli lagi. Atau wala yughayyiru lan ora ngowahi sapa walat orang ngowahi al abwaba ing pira-pira lawang, dan diantaranya yaitu dengan menjaga alat-alat di rumah, yaitu tidak merusak pintu rumah, tidak mendobrak pintu rumah dan lain sebagainya, pintunya diedel-edel dan lain sebagainya, rusak, sehingga akhirnya orang tamu ketika melihat kok pintunya gini jelek, jadi pandangan. Dijaga alat-alat di rumah itu dijaga. Wala yufsidalan orang rusak sapa walat al asjaro ing pira-pira wit, yaitu diantaranya juga wala yufsidal asjar, tidak merusak pepohonan, apalagi keluarga orang tua yang suka menanam pohon di depan rumah, pohonnya dirusak, tancap dengan besi-besi, wah tancap, kelihatan jelek, rusak, kasihan, pohon juga hidup. Kecuali memang kalau mau dipotong, diambil pohonnya, mau dihilangkan, dan sebagainya, bukan untuk dirusak sehingga menjadi pemandangan jelek. Apalagi orang tua yang suka nanam-nanam pohon-pohon yang di dalam pot atau bunga-bunga dan sebagainya. Wa idza kana lan nalikane ana sapa walat indahu indalem omah, indalem omah apa hirun wa idza kana nalikane ana ing dalem omah hirun apa kucing au dajajun utawa pitik. Wa idza kana, dan apabila indahu di dalam rumah mempunyai hirun kucing au dajajun atau ayam, apabila keluarga ini mempunyai peliharaan kucing dan ayam, maka yuqaddimu dinginaken disiakan sapa walat lahu disiakan lahu disiakan sapa walat lahu marang hirun tegese kucing au dajajun utawa pitik, atau ama disiakan atau ama ing panganan wasyaraba lan ngombe, wala yu'dhihi lan orang nglarani sapa walat hi ing hirun au dajajun. Apabila si anak ini punya peliharaan kucing, punya ayam, maka ia harus merumat di rumah, dikasih makanan, yuqaddimu lahu at-ta'am, maka ia harus dikasih makanan, wasyaraba, minuman. Jangan memelihara hewan, terutama kucing, memelihara hewan tapi dibiarkan. Ya, sama sepertinya ia menyiksa hewan, lebih baik dibebaskan aja, dikeluarkan kalau tidak bisa memelihara. Kenapa? Karena kalau menyiksa hewan, dikurung, dimasukkan kandang tapi tidak dikasih makan, berarti sama halnya ia menyiksa. Itu nanti ditakutkan nanti kelak di akhirat akan dibalikkan, hewan itu akan menyiksa kita. Menyiksa orang yang ketika di dunia menyiksa hewan tersebut. Jadi dikasih makan. Kalau tidak bisa, ya dibebaskan aja. Apalagi kucing itu biasanya malati. Wala yu'dhihi, dan tidak menyakitinya, disakiti, dijiwiti, dicubit-cubiti, disiksa, jangan. Kecuali kalau memang mau dibeleh ayamnya, disembelih, mau digoreng, bukan kok disiksa tapi mau disembelih. Nah, semuanya ini pengingat saya sendiri, dan apabila yang kami sampaikan mulai awal hingga akhir, apabila ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Cukup dari sini kami sampaikan dan semuanya ini hanya pengingat saya sendiri. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.